dan akan keluar di putaran kedua 2 nama. Teman-teman bisa menduga itu, dan berkisar 2 nama ini, yang satu 27,8%, hanya 2 nama. Menurut survei ini, sekali lagi menurut Partai Buruh ya, buruh tidak memilih Anies di putaran pertama ini lebih kecil. Jadi akan ada 2 di luar Anies. Ya kayak survei ini. Coba bisa ditampilkan. Partai Buruh sudah melakukan survei internal terhadap capres dan cawapres. Bahkan dengan simulasi dua calon. Simulasi 2 calon itu hasilnya dari survei riset Indobarometer, tidak mungkin Partai Buruh berkeyakinan tidak mungkin 1 putaran capres. Partai Buruh dari hasil survei internal riset Indobarometer berkeyakinan 2 putaran capres cawapres. Ini dibuktikan dengan capres cawapres B dia 46,3%. Udah mentok, nggak bisa lagi, mentok udah angka. Tapi begini ya, ini dipilih oleh buruh. Jadi capres ini dipilih oleh buruh. Coba Anda lihat hasil survei capres partai lain, lembaga survei lain sama. Kalau survei partai politik, kenapa beda dengan survei lembaga lain antara riset itu? Karena riset itu mendalam, ada konstituen khusus, buruh dan keluarganya. Tapi ketika capres, kan semua merata, nggak ada konstituen, semua rakyat ini. Maka survei internal di buruh tentang milih capres oleh riset itu dengan survei umum penduduk oleh lembaga survei lain sama. Partai Buruh berkeyakinan 2 periode, tidak akan terjadi 1 periode, 2 putaran. Nah, ya sekali lagi saya ulangi, Partai Buruh berkeyakinan capres cawapres 2 putaran. Kecil sekali kemungkinan 1 putaran. Mari kita awasi sama-sama. Oleh karena itu, mentok udah di 46,3%, hampir sama dengan lembaga survei yang umum. Karena kan nggak ada konstituen khusus. Dan akan keluar di putaran kedua 2 nama. Teman-teman bisa menduga itu, dan berkisar 2 nama ini, yang satu 27,8%, hanya 2 nama. Menurut survei ini, sekali lagi menurut Partai Buruh ya, buruh tidak memilih Anies di putaran pertama ini lebih kecil. Jadi akan ada 2 di luar Anies. Ya kayak survei ini. Coba bisa ditampilkan, Kak Asep. Karena Partai Buruh itu hati-hati milih capres. Seandainya pemilihan presiden wakil presiden dilakukan hari ini, ada 2 pasangan calon paslon A dan paslon B tanpa pasangan Anies Mohaimin. Sekali lagi, kalau kenapa Anies Mohaimin tidak dimasukkan di dalam simulasi ini sudah keputusan internal Partai Buruh. Paslon mana yang akan Anda pilih? Sebesar 28% memilih paslon A dan sebesar 46,6% memilih paslon B. Sementara undecided voters tidak memutuskan, belum memilih, rahasia. Kemungkinan pilih Anies, golput, tidak tahu tidak jauh, sebesar 25,5%. Jika itu disebar proporsional terhadap 2 paslon tersebut, paslon B sebesar 62,4%. Paslon A sebesar 37,6%. Ini adalah distribusi by provinsi. Jadi di sini saya melihat mirip ya antara distribusi calon dengan distribusi paslon. Mayoritas untuk paslon A ada di Jateng, Kalbar, Sulteng, Maluku. Selainnya paslon B menyebar hampir merata di semua provinsi sisanya. Kemudian, nah ini sebenarnya bisa tebak-tebak buah manggis. Dari alasan ini bisa ketahuan nih. Sebenarnya paslon A itu siapa sih, pasangan siapa? Paslon B juga siapa? Nanti bisa ditebak saya, Pak. Nah, Anda bisa lihat akan terjadi itu yang 25,5% kan termasuk Anies. Anies
nggak akan masuk putaran 2 di kalangan buruh. Di kalangan buruh sekali lagi. Ya, karena lihat 25,5 itu kan ada tidak menjawab, belum menjawab, rahasia, Anies, Pak Anies ya, Amin lah, Amin, golput. Dia 25,5 dibanding paslon A 28,0. Ini di kalangan buruh. Sekali lagi bukan penduduk Indonesia. Jadi besar kemungkinan di putaran kedua akan muncul paslon A 28,0%, masih bisa bertambah ya kalau tidak memilih atau belum memilih tidak. Dan paslon B adalah 46%. Jadi 2 putaran. Dengan hasil survei ini, maka Partai Buruh memutuskan tidak memilih paslon manapun di putaran pertama. Kenapa? Karena kalau memilih katakan paslon yang 46,6%, kan buruh ada juga yang di 28,0%. Padahal suara kami cuma 4,778%. Berarti nanti yang di 28,0% dia akan narik diri, nggak milih Partai Buruh. Konsekuensinya Partai Buruh nggak lolos. Itu strategi kami. Oleh karena itu di putaran pertama bisa dipastikan 2 putaran. Bisa dipastikan 2 putaran. Di putaran pertama hanya yang tertinggi 46,6%. Dan masuk ke putaran 2 bisa dikatakan menurut buruh, sekali lagi Pak Anies nggak masuk. Menurut buruh yang masuk adalah paslon A, paslon B. Jadi buruh tidak memilih siapapun di putaran pertama. Buruh melalui Partai Buruh akan memilih capres di putaran kedua. Besar kemungkinan diikuti paslon B yang 46,6%, paslon A 28,6%. Itulah yang akan kami pilih di putaran kedua. Alasan apa selain data statistik yang dipakai oleh Partai Buruh tidak memilih capres dan cawapres di putaran pertama? Alasan yang pertama, selain hasil survei ya, tidak ada satupun paslon capres cawapres yang mau tanda tangan kontrak politik dengan buruh. Karena Partai Buruh tidak mungkin berkoalisi dengan partai politik pengusung Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak mungkin. 3 paslon ini, capres cawapres, partai-partai pengusungnya adalah pengusung Omnibus Law. Dengan demikian nggak mungkin Partai Buruh berkoalisi dengan partai-partai politik 3-tiganya paslon yang pengusung Omnibus Law. Oleh karena itu Partai Buruh hanya mau melakukan kontrak politik dengan capres. Sampai hari ini tidak ada satupun yang mau. Maka Partai Buruh alasan pertama tidak memilih paslon. Alasan yang kedua, Partai Buruh sedang memperjuangkan bersama Serikat Buruh tentang naik upah 15%. Tidak ada satupun paslon. Saya menghimbau seluruh buruh, tidak ada satupun paslon yang mendukung perjuangan buruh naik upah 15%. Dengan demikian Partai Buruh mengambil sikap prinsip tidak mendukung paslon manapun di putaran pertama karena tidak mendukung perjuangan kenaikan upah buruh 15%.